آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah al-qail fima utiya min jawami'il kalim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Muttafaqun alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman tayyiba. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tammim 'alaina bil khair. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak. Wa akrimna minka binuril fahmi. Wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, pertama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di petang hari ini dalam acara pengajian rutin setiap Ahad malam, Ahad petang, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yakni tetapnya iman, Islam, ihsan, dan sehatnya badan zahiran wa batinan. Marilah kita syukuri nikmat yang begitu besar ini biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan, pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat dan dilindungi dari segala perbuatan yang mengkufuri nikmat. Mudah-mudahan itu semua kita dapatkan ila akhiril hayat dengan membawa akhir yang baik, yakni husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah perilaku
perilaku mensyukuri nikmat ini kita siarkan kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita terkhusus, sehingga kita semua akan mendapat lindungan Allah, terhindar dari murka Allah, dan masyarakat yang ada dalam lingkungan kita, terutama keluarga kita, menjadi masyarakat yang thayyibah, yang senantiasa mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa dilimpahi rahmatnya, terutama kepada para keluarga kita, kerabat kita, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari jilatan api neraka. Dan selanjutnya, marilah kita senantiasa berkirim doa, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang pertama, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, karena kita berterima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan risalah nubuwah beliau kepada kita sekalian, sehingga kita mempunyai pegangan hidup yang jelas, mempunyai visi hidup yang jelas, mempunyai cita-cita hidup yang sangat mulia, yakni mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita berharap dengan bacaan sholawat dan salam kepada beliau, kita diakui sebagai umat beliau dan senantiasa mendapat syafaat beliau, mulai dari kehidupan kita di dunia ini, kehidupan setelah mati, dan terutama kehidupan di akhirat kelak. Kita akan dikumpulkan dengan umat beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan doa tersebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selanjutnya, marilah kita berterima kasih kepada para pendahulu kita yang dengan nyata meninggalkan jejak perjuangannya dalam mensiarkan agama Islam, ajaran Islam yang begitu merubah wajah masyarakat sosial orang Jawa pada khususnya, dari wajah kehidupan Hinduisme, Buddhisme menjadi kehidupan yang Islami, yang begitu merangkul lingkungan sekitar, yang bisa menerima budaya lokal, yang senantiasa mengajak bersama-sama masyarakat untuk membangun masyarakat secara luas tanpa identitas yang dikristalkan, tanpa membenturkan identitas-identitas agama, sehingga sampai saat ini kita menikmati suasana masyarakat kita yang mayoritas muslim dengan kehidupan yang toleran, saling menghormati, berdampingan dengan siapapun, bersikap moderat, tidak pernah menebar ancaman-ancaman
apalagi teror-teror, sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat dengan penerimaan yang baik meskipun berbeda keyakinan, berbeda adat istiadat, berbeda etnis, keturunan, suku, bangsa, dan bahasa. Dan itu merupakan rahmat Allah yang begitu besar kepada kita yang harus kita syukuri. Semoga nikmat ini senantiasa terlimpah kepada kita, anak cucu kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah, sehingga kita senantiasa menjalani kehidupan yang penuh dengan keindahan Islami hingga anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, tawassulan ila hadrati nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqarruban wa ta'abbudan ila Allah ta'ala bi qira'atil Fatihatil mu'azzamah wa tawassulan ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahibbaihi wa ikhwanihi wa abaihi min al-anbiya'i wal mursalin wa li kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'i malaikatillah min malaikatil ardi wa malaikatis samawati khususan jami'i malaikatil muqarrabin wa hamalatil 'arsy min sayyidina Jibril alaihissalam wa sayyidina Mikail alaihissalam wa sayyidina Israfil alaihissalam wa sayyidina Izrail alaihissalam wa jami'i malaikatillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'i arwahi awliya'illahi al-maghfurun khususan awliya'i yaziratin al-musandara bil khusus li jami'i arwahi awliya'i tis'ah al-mujahidin al-muballighin li sya'airillah fi Jawa, mobil khusus biruhim rabbi ruhina dan rahmatullah Sunan Ampel wa usulihi wa furu'ihi wa ikhwanihi wa man intasaba ilahi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'i arwahi ummatil mujtahidin wa muqallidin fid din dan ulama'i 'amilin as-salihin al-mukhlisin wa ila jami'i arwahi masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa masyayikhihim wa asatidihim wa mu'allimihim wa man salaka masalikahum min wa tariqatihim min tariqati ta'lim wa ta'allum wa tarbiyatil islamiyyati wa da'watil islamiyyati wal jihad fi sabilillah. Thumma ila jami' arwahi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح إمامنا الشافعي وأصحابه من أهل البدر وأهل المصر وإلى جميع أرواح المؤلفين ومصنفين من أصحاب الشافعية خصوصا لروح مؤلف هذا الكتاب Syekh Abi Suja wa man syarahahu Dr. Mustafa Timbul wa ila jami' arwahi masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa man salaka masarikahum wa tariqatihim wa akhadha manhaj ahli sunnah wal jamaah wa khususan li jami' arwahi muassisin al jam'iyah nahdlatul ulama wa ila jami' arwahi mu'minin min ahli nahdiyah khususan fi hadhihi dairah Ampel. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharihahum wa rafa'a darajatihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن انتسب إلينا وعلى من له حقوق علينا من ذرياتنا إلى جميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وجميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى المغارب والبر وبحرها من لدن آدم إلى يوم القيامة غفر الله ذنوبهم ونور ضريحهم ورفع درجاتهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم وحاجات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا حاجة مسروعة مقبولة في جميع خير بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik bagi kita. Dan kita lanjutkan membahas tentang kitabul Al-Uqdiyah wa Syahadat. Di fasal selanjutnya yakni menerangkan tentang Al-Qasim. Al-Qasim. Jadi Al-Qasim ini dalam syariah adalah petugas pembagi yang ditunjuk oleh hakim, oleh qadhi. Jadi ini masih ada hubungannya dengan qadhi. Jadi tidak berdiri sendiri. Qasim ini tidak berdiri sendiri. Di sini didefinisikan huwa alladzi yansibuhul qadhi liyaqsima al-asya al-mustarikata bainan nas. Yakni orang yang
ditunjuk oleh hakim yang bertugas untuk membagi hal-hal yang bersifat mustarikah, yang bersifat kepemilikannya itu tidak hanya dimiliki oleh satu pihak, tapi dimiliki oleh dua pihak atau lebih. Terus wa yumayyiza nasiba kulli syarikin min nasibi ghairi. Dan qasim ini bertugas untuk memisah-misah bagian untuk masing-masing yang berhak, sehingga terpisah dengan jelas bagian yang satu dengan bagian pihak yang lain, sehingga posisi qasim ini seperti pihak ketiga. Nah, kalau dalam masyarakat modern itu disebut apa namanya, mediator, tapi untuk pembagian, mediator tapi untuk bagi, sehingga qasim ini tidak mendapat bagian apapun karena petugas ini qasim. Qasim ini petugas. Kalau di pengadilan modern saya kurang tahu apakah ada itu qasim atau enggak. Kayaknya kalau di pengadilan itu adanya kejaksaan, ya. Kejaksaan ini nantinya mengeksekusi putusan hakim. Hakimnya memutuskan apa, nanti kejaksaan yang akan mengeksekusi. Biasanya anggota kejaksaan ini ada yang dari kepolisian, sehingga pelaksanaan eksekusinya itu lebih tegas karena dibackingi oleh petugas. Baik, kita bahas pembahasan tentang qasim ini dengan pembahasan sederhananya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain amin. Faslun wa yaftaqirul qasim ila sab'ati syara'id. Seorang qasim, pembagi, petugas dari hakim yang bertugas untuk membagi ini, oleh syariat disyaratkan memenuhi 7 kriteria atau 7 syarat. Yang 5 syarat dasar, yang 2 ini syarat khusus. Ini kalau dibagi secara apa ya, dilihat dari materinya, materi syaratnya ini. Coba kita simak syarat yang pertama, al-islamu. Yo mutlak, gitu. Ini syarat dasar. Nggak mungkin ghairu Islam menjadi petugas kehakiman Islam. Jadi pertama harus Islam. Wal bulughu, dewasa. Yang kedua, baligh, dewasa. Dewasa menurut syariat, bukan menurut apa namanya, psikolog. Menurut syariat itu paling cepat seseorang bisa mencapai usia dewasa umur berapa? 9 tahun ya. Paling lambat 15 tahun. Ini kalau diterapkan di hukum positif ya nggak masuk. Karena di dalam aturan hukum positif Indonesia yang dinamakan dewasa itu umur di atas 17 tahun alias 18 ya. Menginjak usia 18 itu baru dikatakan dewasa. Tapi kalau syariat punya ukuran yang jelas tentang kedewasaan seseorang. Apa itu ukurannya? Apa ukurannya dalam syariat kedewasaan seseorang? Berfungsinya seluruh fungsi-fungsi biologis dalam tubuhnya, ya, semuanya berfungsi. Dan fungsi biologis terakhir yang berfungsi itu adalah alat-alat reproduksi, ya.
alat-alat reproduksi. Makanya ukurannya biasanya kalau perempuan haid keluar mani gitu ya. Jadi kan itu kan tanda bahwa alat reproduksinya sudah berfungsi ya. Kalau laki-laki keluar mani. Jadi itu ukuran dewasa menurut syariat. Jadi ada ukuran yang jelas. Kalaupun itu tidak ditemukan, maka batasan umur yang dipakai gitu ya. Umur 15 tahun. Itu batasan syariat tentang kedewasaan seseorang. Terus yang ketiga, wal aklu, berakal sehat. Tidak tidak ada gangguan saraf otak, yang itu semua bisa mengakibatkan seseorang mengalami gagal fungsi otak, entah itu permanen ataupun temporer. Cara bahasa sekarang gitu ya. Permanen berarti terus nggak putus-putus. Kalau temporer kadang sakit, jadi otaknya itu kadang berfungsi normal, kadang tidak. Itu namanya temporer. Itu semua menghambat atau tidak memenuhi persyaratan al-aqlu. Jadi al-aqlu ini harus sehat akalnya secara permanen. Terus yang keempat, wal hurriyatu, bukan budak, alias orang yang tidak di bawah kepemilikan orang lain. Nah, ini sudah saya jelaskan waktu pertemuan kemarin ya. Kenapa itu jadi syarat untuk hurriyah itu? Karena kalau orang statusnya sebagai budak, maka dia sangat mungkin atau kemungkinannya sangat besar diintervensi oleh pemiliknya ya. Disuruh gini, disuruh gitu, dan dia secara syariat nggak boleh nolak. Nah itu sehingga status hurriyah ini atau sebagai bukan budak ini penting ya, dalam syariat. Terus wadzukuratu, harus berjenis kelamin laki-laki. Berjenis kelamin laki-laki, apa ini rahasianya? Karena laki-laki itu diberi Allah kelebihan dibanding perempuan ya. Apa kelebihannya? Kelebihannya ya, kalau dalam Al-Quran itu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi Allah itu memberi kelebihan bagi orang laki-laki itu di banyak hal ya, dibanding perempuan. Contohnya kekuatan otot ya, kekuatan otot. Terus apa lagi? Stabilnya hormon. Jadi laki-laki itu lebih stabil hormonalnya dibanding perempuan. Makanya para koki yang profesional itu didominasi orang laki-laki. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan stabilitas hormonalnya. Orang laki-laki ketika meramu, meracik bumbu, dia bisa konsisten ya, tetap. Jadi ramuan sekarang dengan besok, dengan kemarin itu bisa sama. Tapi kalau perempuan itu ada kejadian alamiah yang tidak bisa ditolak dan itu mempengaruhi hormonalnya. Apa itu? Haid
bulanan itu ya. Jadi ketika haid, perempuan ini lebih labil, tidak bisa bersikap netral, tidak mampu. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh hormonnya. Sehingga ketika haid biasanya orang perempuan itu kurang bisa merasakan asin. Masakannya biasanya keasinan, itu ya biasanya. Nah, jadi indera perasa di lidahnya itu berkurang. Dan masih banyak lagi yang lainnya seperti mentalitas, di mana kalau perempuan itu mudah sekali terpengaruh, ya, terpengaruh, dirayu, diibai, itu bisa terpancing emosinya. Akhirnya tidak bisa bersikap adil. Itu kenapa kok syariat itu menjadikan dzukura atau jenis kelamin laki-laki atau gender laki-laki ini sebagai persyaratan. Terus selanjutnya ini yang khusus, wal adalatu, dia harus punya sifat adil. Apa itu adil? Ya seperti kemarin yang sudah kita bahas ya. Adil ini artinya orangnya tidak pernah atau tidak ada catatan tentang perbuatan maksiat di hadapan umum ya. Kalau yang disembunyikan itu bukan ranah syariat ya. Itu bukan ranah syariat, tapi ranah hablum minallah, pribadi dia dengan Allah. Kalau yang disembunyikan ya, umpama orang yang melakukan kemaksiatan di dalam kamar, ditutup, tidak ada orang yang tahu, itu urusan dia dengan Allah. Itu tidak, kecuali kalau ternyata dia terpergok atau mengaku sendiri tentang perbuatan maksiat yang sering dia lakukan. Nah, itu baru bisa mempengaruhi sifat adilnya ya. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatannya di depan umum, ini dia tidak bisa dihukumi orang adil, karena dia menyandang predikat sebagai orang fasik ya. Orang fasik itu orang yang melakukan dosa. Apa bedanya? Ya jelas sangat berbeda ketika orang itu melakukan kemaksiatan secara sembunyi dengan kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan ya. Orang yang melakukan maksiat secara sembunyi itu tobatnya lebih mudah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada saksi dari manusia yang lain. Kalau yang dilakukan secara terbuka, tobatnya agak sulit. Kenapa? Karena banyak saksi. Karena banyak saksi. Itu bedanya. Apalagi dosanya itu sampai merugikan orang lain. Nah, ini tobatnya lebih sulit lagi. Kenapa? Karena dia harus meminta maaf kepada orang yang dirugikan. Tobatnya lebih sulit lagi. Makanya ada ungkapan hadis Nabi, kalau nggak salah itu ya, bahwa tobatnya orang yang ngerasani itu lebih sulit dibanding tobatnya orang yang berzina. Nah, di situ apa bedanya? Kenapa kok ngerasani ini lebih sulit tobatnya? Karena maksiat dari ngerasani itu ada hubungan dengan manusia yang lain. Meskipun manusia yang lain itu tidak mengetahuinya,
tidak mengetahuinya. Tapi karena itu berhubungan dengan manusia lain, sehingga proses obatnya harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Lah berzina kan ada hubungannya dengan orang lain. Itu mereka melakukannya karena kemauan sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada yang memaksa, sehingga itu dosanya ditanggung sendiri masing-masing ya, karena mereka semua dua pihak yang melakukannya itu tidak di bawah paksaan, dan itu adalah. Terus yang terakhir syaratnya adalah wal hisabu, harus punya kemampuan berhitung, kemampuan berhitung matematis. Ini kemampuan yang sekarang mulai berkurang. Banyak orang yang tidak mampu berhitung. Kita mengetahui begitu banyak fenomena anak-anak sekolah yang sudah lulus, entah itu SMP atau SMA, tapi belum mampu berhitung ya. Karena ilmu berhitung ini ilmu penting. Banyak hal yang berhubungan dengan penghitungan ini. Makanya dalam hadis Nabi yang saya nggak hafal ya kalimatnya, tapi kontennya itu kira-kira seperti ini. Salah satu ilmu yang akan diangkat pertama kali oleh Allah sebelum kiamat di antara umat Islam itu adalah ilmu waris ya, ilmu waris. Nah, kita tahu ilmu waris itu di dalamnya terdapat matematika 1/6, 1/8 ya. Meskipun tidak cukup hanya matematika saja, masih ada kelanjutannya seperti mahjub, asobah dan lain-lain. Cuman di situ ada matematikanya. Jadi itu supaya kiamatnya mundur ya, kita dorong saja generasi kita untuk belajar matematika dan ilmu waris. Karena ilmu waris ini penting, karena di dalamnya itu berhubungan dengan hak-hak orang lain. Ketika kita melanggar hak orang lain, berarti kita mengambil hak orang lain. Itu artinya ada urusan hak adami yang belum selesai. Apalagi kalau sampai tidak merasa salah. Oh bener ini sesuai dengan keputusan pengadilan negeri lah itu. Itu tantangannya. Karena didorong oleh ambisi untuk menguasai lebih banyak harta, padahal itu bukan hartanya ya, harta yang ditinggalkan orang tuanya atau siapanya itu. Tapi itulah manusia, ada dorongan untuk menguasai lebih banyak masyarakat ya. Akhirnya dipilihlah pengadilan negeri supaya dia dapat lebih banyak. Itu yang menjadi tantangan umat Islam di Indonesia. Itu sepintas tentang persyaratan seorang qasim ya. Yang mana keberadaan qasim ini juga sangat penting, karena qasim ini banyak hal yang diurusi yang berhubungan dengan qasim. Tidak hanya masalah pengadilan saja atau perdata, tidak hanya perdata tapi juga waris, wakaf. Kayak wakaf ini harus dibagi umpama, terus tentang ya banyak lah ya yang berhubungan dengan qasim ini, di mana kedudukan qasim ini bisa menjadi pelaksana keputusan hakim, salah satu pelaksana keputusan hakim. Itulah materi kita kajian petang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah